warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Bertemu lagi dengan Miss Fitri. Semoga teman-teman yang belajarnya di rumah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Nah teman-teman, jangan lupa untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu, sholat sunnah duha, dan murojaah hafalannya. Sebelum kita masuk ke materi, yuk kita berdoa bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik teman-teman, pada hari ini Miss Fitri akan membahas materi pendidikan agama Islam bab 11, yaitu tentang hikmah ibadah sholat. Nah, pada materi ini teman-teman akan mengetahui apa sajakah manfaat atau hikmah ibadah sholat yang teman-teman lakukan setiap hari. Yuk langsung saja kita simak videonya, tonton sampai akhir ya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar PAI bab 11, yaitu tentang hikmah ibadah sholat. Teman-teman, coba perhatikan di sekitar rumahmu, di sekelilingmu, saudara, tetangga, ataupun keluarga, orang-orang yang rajin melaksanakan sholat, bagaimanakah perilaku mereka? Bagaimanakah sikap mereka? Pasti mereka suka berbuat kebaikan, tidak pernah melakukan kejahatan. Hidupnya akan terasa tenang, aman, tentram, dan damai. Itu semua karena mereka rajin melaksanakan sholat. Orang yang rajin sholat akan memperoleh hikmah dari sholat yang dikerjakannya. Hikmah sholat adalah kebaikan atau manfaat yang timbul ketika kita mengerjakan sholat. Lalu, apa sajakah hikmah ibadah sholat? Yang pertama, sholat mencegah dari berbuat kejahatan. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut: Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar adalah perbuatan yang tidak baik ya teman-teman. Sholat merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang dekat dengan Allah pasti akan mendapatkan perlindungan dari semua kejahatan dan dosa. Semakin rajin kita sholat, semakin jauh kita dari perbuatan tercela atau perbuatan yang tidak baik. Yang kedua, sholat dapat membersihkan dosa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa sholat itu ibarat sungai yang mengalir di depan rumah kita. Jika kita melaksanakan sholat 5 kali sehari, sama artinya kita mandi 5 kali sehari di sungai itu. Badan kita pasti bersih sepanjang hari. Dosa itu diibaratkan kotoran di badan. Sholat diumpamakan mandi yang dapat membersihkan kotoran. Setiap kita melaksanakan sholat, berarti kita menghapus dosa. Semakin sering kita melaksanakannya, semakin bersih diri kita dari dosa. Setiap hari kita tidak luput dari dosa. Jika dosa itu dibiarkan, maka kita akan bertambah banyak dosanya. Banyak dosa membuat pelakunya menjadi sengsara. Oleh sebab itu, rajinlah melaksanakan sholat agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sholat dapat menolong dari musibah. Teman-teman, pernahkah kalian kehilangan barang yang kamu cintai? Pasti pernah dong. Contohnya seperti kehilangan mainan, uang, atau alat tulis. Itu semua disebut musibah. Ketika mendapat musibah,
pasti hati kalian akan merasa sedih. Nah, ada cara agar kita tidak sedih ketika mendapat musibah, yakni dengan melaksanakan sholat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Melaksanakan sholat berarti memohon pertolongan kepada Allah. Allah pasti menolong hambanya yang taat. Semakin rajin kita melaksanakan sholat, semakin sering Allah menolong dan menyelamatkan kita dari semua musibah. Yang keempat, sholat menanamkan sikap syukur. Teman-teman, pasti masih ingat kan surat Al-Kautsar? Surat Al-Kautsar menjelaskan tentang cara kita bersyukur kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat dan berkurban. Nah, sholat merupakan wujud terima kasih kita kepada Allah karena diberi banyak kenikmatan. Syukur adalah rasa terima kasih kepada Allah. Segala yang diberikan Allah harus kita syukuri. Jangan pernah kita berkeluh kesah, meskipun yang kita miliki lebih sedikit dari orang lain. Sholat juga mendidik kita menjadi orang yang suka berterima kasih, selalu menggunakan pemberian Allah untuk kebaikan. Sholat menjauhkan kita dari sikap takabur dan rendah diri, serta menjadikan kita memiliki sikap rajin dan disiplin. Selanjutnya yaitu tugas ya teman-teman. Di sini ada tugas 5 soal. Yang pertama yaitu apa arti hikmah sholat. Yang kedua, sholat itu dapat mencegah dari perbuatan. Yang ketiga, dalam hadis Rasulullah SAW menerangkan bahwa sholat itu ibarat. Yang keempat, apa arti syukur. Yang kelima, apa yang seharusnya kamu lakukan jika temanmu sedang sedih. Nah teman-teman, nanti dijawab ya soalnya, lalu difoto dan dikirim ke guru agamanya masing-masing. Oke. Baik, kita cukupkan materi kita hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Miss Fitri. Semoga apa yang Miss Fitri sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.